Hai, perkenalkan nama saya Aldosius Rikus Bria, NIM A1011221013. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis pisah harta yang ada di dalam drama 2521 yang berada pada episode kedua. Berikut video dramanya ya teman-teman. 숨통이라도 트일 수 있단 말이다. 정말 저도 어디 계신지 잘 모릅니다. 우리 같은 사람들 찾아올까봐 안 알려준 거지. 여기도 답 없어요. 그냥 갑시다. 가족들한테 피해 안 주려고 위장이혼까지 한 양반인데 이 집도 풍비박산이지 뭐. 참, 그렇게 아끼던 장남 단칸방에 넣어놓고 백 회장이라고 이러고 싶어 이러겠어요? 그럼 우린 어쩌라고? 우리 가족은 어쩌라고? 제가 빨리 취업해서 월급 나오는 대로. Menimbang opsi pisah harta ketika menikah, ayah baik Yijin adalah pengusaha yang bangkrut akibat krisis ekonomi tahun 1998 karena tak bisa membayar utang. Ia terpaksa menceraikan istrinya agar sang istri tidak dikejar penagih hutang. Seperti yang kita tahu, bisnis mempunyai risiko yang besar. Jika ayah Yijin sejak awal melakukan perjanjian pisah harta, maka istrinya tak akan dikejar penagih hutang sehingga tak perlu bercerai dan anak-anaknya tidak ikut menderita. Nah, di Indonesia, akta pisah harta dimuat dalam Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata maupun UU Perkawinan, di mana suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. Perjanjian pisah harta kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Nah, kalau di Indonesia ada juga loh pasangan artis yang melakukan pisah harta, yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, di mana Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikabarkan menjalin perjanjian pranikah sebelum menikah dengan Nagita Slavina. Bagi keluarga Raffi dan Nagita, perjanjian ini merupakan kesepakatan bersama antara keduanya. Ada juga tujuan dibuat akta pisah harta. Berikut ini adalah alasan kenapa harus membuat akta pisah harta atau perjanjian pisah harta, yaitu untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. 2. Untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit. 3. Untuk melindungi hak-hak istri apabila suami melakukan poligami. 4. Apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya, maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya. Dan yang kelima, untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Adapun untung rugi perjanjian pemisahan harta ketika melakukan perjanjian pemisahan harta, pasti ada untung rugi yang diberikan. Manfaat yang diberikan perjanjian ini sebagai berikut. 1. Harta kekayaan antara suami dengan istri tidak bercampur. 2. Utang yang dimiliki menjadi tanggung jawab masing-masing nih. 3. Ketika ingin menjual harta kekayaan maka tidak perlu meminta persetujuan pasangan. 4. Dalam hal mengajukan fasilitas kredit juga tidak perlu meminta persetujuan pasangan. 5. Memperjelas ahli waris dan menghindari konflik waris. 6. Melindungi kepentingan istri jika suami melakukan poligami. 7. Memberikan jaminan dan kepentingan usaha. 8. Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Pernikahan hanya untuk mengincar harta nih. 9. Mengurangi konflik pembagian harta ketika memutuskan bercerai. Perjanjian pisah harta juga memiliki kerugian, yaitu 1. Menimbulkan kesan tidak percaya terhadap pasangan. 2. Sulit mendapatkan dukungan finansial karena harta dikelola masing-masing. 3. Tidak bisa mengatur keuangan pasangan terutama ketika pasangan foya-foya atau boros. 4. Menciptakan ketidakpercayaan dan hubungan yang rumit. 5. Tak bisa mengatasi masalah tunjangan anak atau hak asasuh anak.
6. Hakim bisa memutuskan bahwa ada perjanjian pranikah yang tidak sah tergantung fakta yang terjadi. 7. Pembagian tugas dalam pernikahan tidak dapat dimasukkan dalam perjanjian pranikah ya teman-teman. Dalam melakukan perjanjian pemisahan harta, kamu harus mendiskusikan dengan pasangan terlebih dahulu nih teman-teman. Hal ini dikarenakan perjanjian seperti ini masih dipandang tabu oleh sebagian warga kita. Walaupun perjanjian pemisahan harta sebenarnya dapat memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak dalam mengatur keuangannya. Sekian analisis dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya ucapkan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.